Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qassama az-zamana 'awama. Qassama al-a'wam shuhura wa ayyama. Waftataha kulla 'amin bi syahrihil muharram. Wa jammalahu bi yawmi 'ashura al-'azam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfir min jami'i dhunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi fil alam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'il huda ila yaumil qiyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna hadha syahrul mu'azzam wa huwa syahrul muharram alladhi iftataha kulla 'amin bi syahrihil hijrah al-mu'azzam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa, kita takut, kita berhati-hati, kita mempersiapkan kehidupan masa yang akan datang kita dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Bekal kita siapkan dengan selalu mengingat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Takwa juga kita mempelajari sejarah yang telah lewat, karena dengan sejarah itu kita bisa melangkah di masa depan ini dengan baik, mengikuti aturan yang sudah jelas, tidak meraba-raba, kita tidak mengira-ngira, tetapi sejarah ini memberikan cerminan di masa yang akan datang. Sesuai dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah masa lalu untuk melangkah di masa depan. Dan selalu bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah akan memberitahu apa yang sudah kalian kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah masuk dalam kalender tahun baru Islam yang baru, meskipun pada saat ini kita sudah akhir dari bulan Muharram, bulan Syura sudah mau habis. Marilah kita bersama-sama untuk mengingatkan diri kita, merefleksi ada apa di balik hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sesuatu yang baru, tiba-tiba karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal ini sudah ada di dalam skenario Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang ditakdirkan untuk berhijrah, untuk menyebarkan agama Islam dari Yasrib atau Madinatul Munawwarah. Kalau kita sering baca kitab Tiba, disebutkan di situ al-hadits tsani an Atha' ibn Yasar an Ka'bil Ahbar, allamani abi Taurah illa sifran wahidan, dan seterusnya. Di situ disebutkan bahwasanya kejadian kedua adalah hadis yang kedua, karena Ka'ab bin Ahbar ini masuk Islam setelah Umar bin Khattab meninggal dunia. Dia ingin membuktikan betul tidak
Ada orang yang sudah waktunya mati tetapi tidak mati, sampai 3 hari menunggu persetujuan Siti Aisyah untuk dimakamkan di samping Rasulullah. Akhirnya Ka'ab bin Ahbar baru masuk Islam. Dia menceritakan bahwasannya dia diajari oleh orang tuanya yang Yahudi, seorang rahib, bahwasanya diajari Taurat, seluruh kitab Taurat kecuali 1 lembar. Yang 1 lembar ini adalah kedatangan nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya antara lain mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Bahwasanya lahir beliau di Makkah, hijrahnya di Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya sampai negeri Persia. Di sini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah direncanakan untuk hijrah di Madinah, bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal yang tiba-tiba, tetapi sudah menjadi rencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Injil sekarang yang ada, atau di dalam kitab Perjanjian Lama Taurat, disebutkan di dalam kitab Yesaya pasal 242 ayat ke-11, dan biarlah padang belantara dan kota-kotanya menyaringkan suara, begitu pula desa-desa yang dihuni oleh orang Kedar. Biarlah penduduk Sela bersorak-sorai, biarlah mereka berteriak gembira dari puncak gunung-gunung. Biarlah gurun dan kota-kotanya menyaringkan suara, begitu pula desa-desa yang dihuni orang Kedar. Kita ketahui bahwasanya orang Kedar itu adalah Bani Khaidar bin Ismail alaihissalam. Orang-orang Kedar itu adalah orang-orang keturunan Nabiullah Ibrahim dari sisi Ismail, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tertulis jelas di dalam kitab Injil yang mereka baca sekarang ini, atau kitab Taurat yang masih berbahasa Ibrani atau Aramaik, tertulis jelas mereka adalah orang-orang yang berhuni di Gunung Sela. Di Gunung Sela, pergunungan Sela, atau ada yang mengatakan Salih, atau bahasa Arabnya As-Sal'au, itu adanya di Madinah. Dan mereka bersorai-sorai, mereka bergemuruh datang menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah diibaratkan dalam kitab Injil, kitab Taurat. Jadi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada pada zaman itu. Maka di Madinah, mengapa tidak sama dengan di Makkah? Di Makkah tidak banyak orang Yahudi bermukim, karena memang di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat ada. Dan pergilah mereka ke negeri Paran. Negeri Paran itu adalah Makkah, tempat Ismail membagikan air, atau air Zam-Zam pada waktu itu. Sebagian di sana, tapi sebagian besar mereka menunggu di Madinah atau di kota Yasrib, karena mereka menunggu Nabi yang akan membangun peradaban itu ada di Madinah Al-Munawwarah. Disinilah kita bisa mengambil sebuah ibarat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah, sehingga tidak ada rasa syak bagi kita. Tinggal kita kadang-kadang tidak mau mempelajari apa maksud daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam surat Al-Hasyr disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin yang mereka diusir dari Makkah menuju Madinah karena hanya mengharap ridha Allah dan menolong agama Allah, mereka itulah orang-orang yang benar imannya.
Karena pada waktu itu berhijrahnya orang muslim dari Makkah menuju Madinah itu syaratnya berat sekali. Orang Quraisy memperbolehkan orang-orang Islam yang sudah masuk Islam orang Makkah untuk pergi ke Madinah. Itu mereka boleh mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tidak membawa apa-apa, hanya sehelai pakaian yang ia punya. Harta semua ditinggal. Maka dari situ di ayat ini disebutkan, ayat sebelumnya adalah pembagian tentang khumus, pembagian tentang harta peperangan, harta rampasan. Itu termasuk orang-orang muhajirin yang mereka diusir dari tanah mereka, tidak membawa apa-apa, tidak boleh membawa harta mereka. Mereka boleh untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah, dan mereka tidak mengharap apa-apa, hanya fadlan minallah, hanya mendapatkan karunia, kemuliaan dari Allah, dan untuk menolong agama Allah. Disinilah teruji keimanan mereka. Maka dari itu, dari ayat ini kita bisa mengambil dalam membuat suatu keputusan yang mana itu adalah untuk hijrah, kita jangan tanggung-tanggung. Kalau memang untuk hijrah menjadi lebih baik karena Allah, maka kita harus siap segala-galanya, harus mengorbankan segala-galanya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, walladzina tabawwa'u ad-daral iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman sebelum mereka atau beriman sebelum Nabi hijrah, mereka mencintai orang yang berhijrah ke Madinah dan tidak berharap apapun dari orang yang berhijrah dari Madinah membawa harta atau apapun. Tidak ada dalam diri mereka untuk berharap oleh-oleh dari Makkah. Wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bi khassasah, dan mereka sangat mendahulukan orang yang berhijrah, para muhajirin. Para ansor ini adalah orang-orang yang beriman sebelumnya. Jadi beriman sebelum hijrahnya Rasulullah, banyak orang Madinah yang sudah beriman. Mereka sangat mencintai orang yang berhijrah dan mempersilahkan mereka menempati rumah mereka. Dibagi dua, ladang kurma bagi dua, kalaupun tidak ada makanan mereka bagi dua. Ini adalah ukhuwah Islamiyah, ada persaudaraan Islam, di mana kalau kita ambil hari ini harusnya ada dari kita yang merasakan orang-orang yang baru berhijrah, misalnya mu'alaf, atau orang-orang yang baru berhijrah, misalnya anak-anak yang lulusan pondok pesantren yang mereka nol dalam bidang umum, mereka hanya ingin menyebarkan agama Islam, mereka hanya ingin jadi penerus para nabi. Maka dari kita yang umum-umum ini, yang sudah mapan, mari kita bantu mereka. Anak-anak pondok yang baru keluar dari pondok pesantren, mereka hidupnya kesusahan, ayo kita bantu. Mereka juga berhijrah dari pondok pesantren yang mereka belajar agama, ingin menyebarkan agama. Orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, mereka juga berhijrah tanpa membawa apapun. Kita yang tanggung jawab. Ini adalah refleksi dari muhajirin dan ansor. Jangan sampai kita berpangku tangan melihat hal-hal tersebut. Kita biarkan anak-anak lulusan pondok leleran, ngajar ngaji tidak dibayar dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kezaliman yang besar. Mereka ingin menghidupkan agama Allah, tapi kita tidak punya andil sama sekali. Wa may yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Barang siapa yang bisa menghilangkan syuh, kepelitan di dalam dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mari kita bersama-sama mengambil ayat ini sebagai ibrah, ibarat bahwasanya ada banyak orang-orang yang masih berhijrah untuk membantu agama Allah, untuk memuliakan agama Allah. Mereka adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah, kita bantu. Kalaupun kita tidak bisa menyebarkan agama Islam, paling tidak kita senang, kita bantu orang yang menyebarkan agama Islam. Di dalam ayat ini juga disebutkan tadi walladzina tabawwa'ud daral imani min qablihim. Disebutkan bahwasanya orang Madinah sebelumnya sudah beriman kepada Rasulullah, sudah masuk Islam. Dari mana? Jadi dalam sebuah hadis disebutkan anna ahla Makkah saat ketika ada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membelah bulan, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, itu anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurihum ayatan fa'arahum insyikakal qamar fa'arahumul faqra fa'arahumul qamara bisyikhataini hatta ra'awu hira bainahuma. Bahwasanya orang Makkah pada waktu itu ingin mencoba atau menjajal mukjizatnya Nabi Muhammad. Lalu mereka meminta Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Rasulullah menyanggupi, bulan turun lalu terbelah menjadi dua lalu menyatu kembali. Dan pada waktu itu seakan-akan gua Hira terlihat di antara lubangnya, di antara celah-celahnya. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lalu orang-orang Makkah yang mengejek beliau itu, mereka tidak mempercayainya. Mereka mengatakan itu sihir, itu adalah sulap. Sulap itu silap mata atau untuk menipu mata kita. Itu adalah sihir yang digunakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bertanya kepada kabilah-kabilah yang lewat, terutama banyak kabilah-kabilah ini orang Madinah yang biasa lewat. Apa kalian lihat pada malam hari ini? Ketika kalian malam hari, oh kami melihat kemarin ada bulan terbelah lalu menjadi satu kembali. Dan banyak kabilah-kabilah ini akhirnya bercerita, itu kenapa? Ada apa di Makkah katanya. Lalu orang kafir pun mengatakan itu sihir Muhammad, dia membelah bulan, kami coba, ternyata dia mampu untuk itu, dan itu adalah sihir katanya. Tapi orang Madinah yang tidak mencoba Nabi Muhammad, tidak mempertanyakan kembali, mereka langsung beriman ini adalah Nabi. Sehingga banyak orang Madinah yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Inilah awal mula dari orang Madinah. Disebutkan mereka tabawwa'ud darul imani min qablihim. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya dalam surat Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar. Ketika menghadapi kiamat atau mendekati hari kiamat, terbelahlah bulan. Dan orang-orang musyrik mengatakan bahwasanya mukjizat itu, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang nyata yang terus menerus. Dan mereka mendustakan muqattabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqar. Dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap perkara itu memang sudah ditakdirkan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya memang bulan pernah terbelah. Jadi dari hadis sahih tadi dan dari ayat surat Al-Qamar ini, bulan pernah terbelah, dan diteliti oleh pakar NASA bahwasanya pernah terjadi pembelahan bulan. Oleh karena itu orang Madinah banyak yang masuk Islam, apalagi ada
keterkaitan bahwasanya Siti Aminah adalah berasal dari Madinah dan Nabi Muhammad juga merupakan keturunan dari orang Madinah. Oleh karena itu di dalam kita menghayati bersama-sama refleksi dalam baru hijrah Islam ini, tahun baru Islam ini, hijriah ini, mari kita kembali kepada Al-Quran, kita menghayati betul apa sih maksud dari itu semua. Di dalam ayat ke-10, dari ayat 8, 9, 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Disebutkan bahwasanya dan yang datang setelahnya atau yang beriman setelahnya, mereka mengatakan, mereka berdoa, ya Allah ampunilah orang-orang yang sebelum kami, Muhajirin dan Ansor, dan saudara-saudara kami yang mendahului dengan iman, dan jangan kau jadikan di dalam hati kami ghil, iri, dengki kepada mereka. Rabbana innaka ra'ufur. Bahwasanya di dalam ayat ini disebutkan doa orang-orang yang setelah mereka, termasuk kita. Jangan sampai ada ghil, ada iri, dengki, dan kita diajari untuk mendoakan orang-orang yang telah lalu. Kita diajari untuk mendoakan, mengampuni atau memohonkan ampun kepada orang-orang yang lalu. Ini bentuk kita tawadhu kepada orang-orang yang telah lalu, tidak menafikan perjuangan mereka. Kita mengambil ibrah mereka, sering menceritakan cerita-cerita mereka sebagai bentuk kita kasih sayang kepada mereka semua. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita pada tahun baru Islam ini 1447 Hijriah ini, mari kita bersama-sama mengawali. Kita merefleksi diri kita masing-masing, sudahkah kita mengambil salah satu dari 3 ayat tadi? Kalaupun kita menjadi ansor, pembantu, sudahkah kita membantu muhajirin? Apakah kita menjadi orang muhajirin yang bisa meninggalkan dunia kita untuk Allah? Atau kita menjadi orang yang telah melewati masa-masa mereka, bisakah kita menghormati jasa-jasa mereka, mendoakan mereka untuk kita ambil ibrah, kita ambil permisalan untuk kehidupan kita sekarang ini. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu merefleksikan diri kita, introspeksi diri kita, kita jadikan tahun baru hijriah ini sebagai bentuk percontohan bagi kita semua untuk merajut di masa yang akan datang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzi